pagi Bu Wiwi. Selamat pagi Pak Febri. Alhamdulillah bisa ketemu pagi hari ini. Rencana besok mau ada jam pelajaran di mesin ya Bu? Iya, 11 mesin 1. Nah ini kan tadi saya sudah baca-baca RPP itu untuk tujuan belajar yang besok ingin dilaksanakan itu apa aja? Iya, yang pertama tujuan belajarnya memahami cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa sejarah di Indonesia. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur pembangun dari teks cerpen. Kemudian mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai lain dalam kehidupan dalam teks cerita pendek. Dan yang terakhir nantinya akan menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Jadi seputar tentang cerpen ya? Iya. Oke, untuk area pengembangan yang ingin dicapai karena mata pelajaran bahasa Indonesia, area yang dicapai itu ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah keterampilan membaca dari cerpen itu sendiri. Kemudian keterampilan menyimak. Kemudian yang ketiga keterampilan berbicara, karena nanti ada presentasi. Kemudian ada menulis, berarti ada keterampilan menulis. Empat Iya, semuanya ya. keterampilan berbahasa. Untuk strateginya yang dipersiapkan? Strategi yang saya persiapkan jelas saya mempersiapkan medianya, kemudian di dalam kelas, mengondisikan siswa di dalam kelas. Kemudian saya juga memfasilitasi peserta didik dengan memastikan wifi di internet, wifi di sekolah itu bisa sampai di kelas itu. Jadi nanti mereka bisa mengakses wifi. Ada online yang Iya, ada YouTube, ada link URL untuk materi-materi yang harus dipelajari peserta didik. Jadi memudahkan peserta didik. Ini baik. Untuk selanjutnya mungkin nanti dari saya ikut nanti untuk materinya. Maksudnya kalau nanti penyampaiannya sesuai dengan RPP yang sudah direncanakan, ya, dan berdiferensiasi juga. Iya, sudah saya siapkan RPP berdiferensiasi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian materinya teks cerpen. Terima kasih Bu Wiwi. Sampai ketemu besok di Zoom. Senin. Hari Senin ya? Iya. Hari Senin. Oke, hari Senin di jam pertama. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat menunaikan tugas. Iya, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Saya presentasi dulu ya. Fadil, Fatolu, Irfan. Oh, Irfan kemana Irfan? Terlambat? Oh, tidak. Saya strip dulu ya. Jihan, Jofrian, Krisma Dani, Lutfi. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun dari teks cerpen. Masih ingat ya, unsur-unsur pembangun dari teks cerpen? Ada yang ingat? Kemarin sudah saya singgung sedikit mengenai teks cerpen. Ya sudah, sebelum unsur-unsur pembangun, sekarang apa itu cerpen? Iya, cerita pendek ya, yang dibaca sekali duduk selesai ya. Nah, sekarang kemarin saya sudah membahas unsur-unsur pembangun teks cerpen. Sedikit yang saya bahas. Apa? Ada yang ingat? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama adalah Tema. Yang kedua Apa. Yang ketiga Lalu. Yang keempat Apa. Yang kelima Baca. Yang keenam Sudut pandang. Yang ketujuh Amanah. Nah,
maju ke depan untuk ada beberapa ya, nanti yang maju yang sudah, yang belum nanti bisa ada alternatif pembelajaran lain, bisa nanti saya kirimkan melalui WA, ada linknya ya, link WA melalui WA nanti link Drive ya, tapi kalian harus mendownload dulu ya. Nah, silakan kalian scan barcode dulu. Bisa caranya? Materi-materi yang saya kemas dalam ada link YouTube yang tanpa suara, link YouTube yang ada suara juga sudah saya share di WA kalian. Kemudian link materi di Drive juga sudah saya share di WA kalian. Jadi kalian boleh memilih kalian mau menggunakan yang mana. Nah, terkait dengan barcode, apakah semuanya sudah pernah berlatih menyekan barcode? Sudah bisa semua? Adakah yang pernah jalan-jalan makan di mall, kemudian memesan makanan melalui barcode? Ada? Ada. Jadi nanti biar kalian tidak kaget lah kalau kalian nanti makan bersama pasangan kalian atau bersama keluarga kalian ya. Jadi kalian sudah tahu cara memesan makanannya bagaimana. Sistemnya sama seperti menggunakan link barcode ini. Pokoknya masih sama atau ganti lagi? Ganti. Ya, silahkan kalian membentuk kelompok 4 orang ya, satu kelompok ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 biar nggak susah. Ya. Nah, sudah saya kirim di WA kalian mengenai cerpen Umi Kulsum karya Jalil Sudirman. Ya. Silakan kalian baca. Ini saya bagikan LKPD untuk kalian. 1, kembali ke belakang. 2, 3. Enggak apa-apa, ini namanya tutor teman sebaya. Jadi yang satu sudah mengerti, mengajarkan ke teman-temannya. Boleh itu. Kalau pemerintah presentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Polikulibel Absen 10. Perkenalkan, nama saya Pak Dulu Varianto, absen nomor 15. Saya Maulana Deni Prastio, absen 22. Terdapat 3 latar atau setting, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat di Langgar Nyai Syafi'i di tikungan jalan di Rumah Haji Basuni. Berikut kutipannya adalah di tikungan jalan di antara beberapa gadis yang menuju tikungan jalan Kedungpring Kuliah. Latar waktunya sore hari, kemudian malam hari. Pada malam sebelum fajar, kemudian sore hari itu waktu menjelang ancar santri-santri hilir mudik dengan bawaan masing-masing. Latar suasana bahagia, menegangkan, dan menyedihkan. Bahagianya, mula-mula aku begitu memikirkan dia sampai pun pada suaranya yang merdu tiap kali membenamkan daku ke satu fantasi yang indah dan ajaib.
kelompok 5 ya, kelompok 5 itu ketik karena mereka tidak suka menulis. Lebih canggih. Lebih canggih katanya nggak nulis, tadi saya tanya pakai suara, nulis sendiri. Ya, tidak apa-apa, boleh. Memanfaatkan teknologi. Ya, boleh. Ya, silakan diakhiri. Sekian berkali dari kelompok kami bila tidak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sudah kita laksanakan untuk melihatlah diri selama mengajar luar biasa. dari RPP yang telah kita sepakati di awal dari pelaksanaan itu kira-kira ada merasa saya yang perlu ditingkatkan atau pokoknya kurang lah, kayak misalkan saya ini harusnya bisa seperti ini tapi kalau nggak bisa itu bisa kira-kira refleksinya. Beberapa anak yang aktif, yang lebih aktif dari biasanya itu tidak hadir. Jadi hari ini rasa menurut saya kok kurang aktif, kelasnya kurang ya kurang aktif ininya. Tapi ya ini sudah lebih sudah bagus lah, mereka sudah mau maju. Kemudian tadi ada kendala mengenai penggunaan handphone ya, tapi tidak karena mereka ada yang kapasitasnya kurang sama merek HP-nya yang berbeda, tipe HP-nya yang berbeda, sehingga tidak bisa maksimal. Mereka tidak bisa semuanya maju ke depan mencoba. Saya sebenarnya berharapnya semuanya mencoba alternatif yang saya berikan, mana yang paling nyaman yaitu yang mereka gunakan. Ya, tadi untuk media pembelajarannya pakai UR gitu. Iya. Tapi tidak semua. Tidak semua, karena padahal sebelumnya sudah saya minta untuk mendownload, ternyata ada yang kapasitasnya tidak bisa, kemudian ada yang tidak support. Terus kalau untuk mengatasi kendala itu ada nggak ide-ide, misalkan ini ada anak yang HP-nya nggak support gitu? Tadi saya minta untuk pinjam temannya, jadi biar dia merasakan mencoba menggunakan. Tapi kalau misalkan ada yang tidak mau, kan saya tawarkan alternatif materi yang lain. Ada link drive juga ada, saya siapkan untuk mereka. Jadi ada alternatif lain ya, misalkan semacam link gitu, URL Iya. yang sudah Iya. Bagus. Terus kemudian untuk tadi saya lihat ada kalau di sini sih RPP-nya berdiferensiasi. Ini berdiferensiasinya yang seperti apa, Bu? Kalau menurut saya berdiferensiasi itu berdiferensiasi kontennya, itu yang pertama. Jadi ada beberapa konten yang berbeda sehingga menawarkan alternatif pembelajaran pada peserta didik. Yang kedua, diferensiasi dalam segi proses. Tadi ada yang mereka malas menulis, kemudian mereka ngetik, itu juga, menurut saya itu sudah juga termasuk diferensiasi. Nah, tadi yang konten dan prosesnya. Iya. Kontennya itu dibedakan berdasarkan apa ya? Tadi YouTube yang ada suaranya, YouTube yang tidak ada suaranya, kemudian yang bacaan yang menggunakan VR tadi sama yang URL sendiri. Oke. Terus untuk ini Bu, rencana tindak lanjut ke depan supaya pembelajarannya bisa lebih sip lagi. Iya, saya menyiapkan website yang masih proses untuk kelas 10, 11 dan 12.
baru nanti bertahap, kemudian evaluasi yang lebih interaktif. Kalau semacam tadi latihan tadi kan masih yang males ya rada males, jadi kerja timnya masih kurang kompak. Mungkin nanti ada penugasan secara individu gitu. Oke, terima kasih Bu Iwi. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik demi kemajuan pendidikan di SMA. Terima kasih. Atur dulu.